Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, kali ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran dengan judul Dia Tidak Ada di Sini. Ini merupakan sebuah penggalan dari ucapan malaikat pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Jadi murid-murid datang ke kuburan dan kemudian malaikat berkata, engkau mencari Dia yang hidup di antara orang mati, dan hari ini Dia tidak ada di sini, Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit, dan kebangkitannya membawa sebuah kemenangan di dalam kehidupan. Nah saudara, kalau Yesus bangkit dan Dia membawa kemenangan, maka ada banyak hal yang akan kita pelajari, ada banyak hal yang bisa kita pahami tentang kebangkitan Tuhan ini. Dan ini yang akan kita renungkan bersama. Saudara, di depan saya tampilkan sebuah gambar. Dia adalah John Capelas. Dia adalah seorang pria yang dikenal dengan sebutan manusia vampir. Kenapa? Karena selama kurang lebih 1 dekade dia itu hidup di dalam kegelapan. Dia mengalami sebuah sakit yang dikatakan oleh dokter sakitnya bernama fotosensitif. Itu adalah sebuah penyakit yang muncul karena dia salah atau dokternya memberikan kombinasi obat yang akhirnya menghancurkan sel dalam tubuhnya. Dilansir oleh sebuah media Guardian pada tahun 2018, seorang John Capelas dia didiagnosis dengan sebuah penyakit HIV, dan kemudian oleh dokter dia dikasih beberapa macam obat, dan setelah dia mengkonsumsi obat itu ternyata pengaruh dari obat itu dia menjadi alergi terhadap cahaya. Sehingga yang terjadi adalah pada waktu tubuhnya kena terpaan cahaya, entah itu matahari, entah itu lampu, maka tubuhnya akan mengeluarkan rasa gatal dan terbakar ruang-ruang. Yang pertama dari leher, kemudian menyerang wajahnya, menyebar ke dada, ke bahu, bahkan ke punggung, dan hampir seluruh tubuhnya mengalami sakit itu, ruang-ruang, setiap kali kena cahaya. Jadi dia gambarkan tubuhnya itu seperti nempel dengan api, setiap hari rasa terbakar. Sehingga itulah yang akhirnya menarik sebuah kesimpulan dari dokter-dokter untuk memberikan sebuah nama, yaitu fotosensitif. Sampai dia buka lemari es saja dia nggak bisa. Sehingga dalam hidupnya seorang yang namanya John Capelas ini dia menghabiskan 18 jam dalam waktu 1 hari untuk ada di dalam kegelapan total. Bukan kegelapan yang masih ada remang-remang, enggak, total saudara. Dia tinggal di sebuah studio karena dia adalah seorang seniman, dan studio itu dimodifikasi sedemikian rupa supaya cahaya benar-benar tidak masuk. Nah, dia hanya mengandalkan apa? Dia keluar rumah jam 5 pagi saat lampu penerangan kota sudah dimatikan, dan disitulah dia menikmati dunia yang ada. Sampai akhirnya dia mengatakan begini saudara, dia tetap ingin berharap hidup, dia tetap ingin berharap bukan cuma hidup, dia tetap berharap ingin sembuh. Supaya apa? Supaya dia bisa menikmati terang, supaya dia bisa menikmati keindahan alam. Karena ternyata tanpa terang hidup itu sulit. Tanpa terang maka tidak bisa melakukan banyak hal dalam hidup. Dia ingin mengalami kesembuhan, dia ingin mengalami kenormalan seperti manusia biasa. Tetapi dia tambahkan begini, dia katakan begini, ada salah satu keuntungan bagi orang yang tidak bisa hidup dalam cahaya, yaitu apa?
dia tidak perlu khawatir tentang penampilan. Kenapa? Karena gelap. Gak ada orang yang peduli dengan kegelapan. Gak ada, kalaupun dia mungkin gak pakai baju atau pakai baju dengan model apapun, maka orang gak akan peduli. Nah saudara, artinya adalah saat kita ada dalam kegelapan, maka yang terjadi dalam hidup kita adalah orang gak akan peduli dengan apa yang kita pakai, dengan penampilan kita, sama seperti John Capelas tadi. Tetapi dia mengharapkan untuk mengalami yang namanya kesembuhan. Nah saudara, di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12, ayat itu mengatakan begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Nah, sebelum kita melihat ayat ini, maka berarti bahwa terang itu sangat bermanfaat. Maka dari itu, waktu dunia dijadikan untuk menceritakan kebesaran Tuhan, maka terang itu diciptakan. Terang itu bukan matahari, terang itu bukan bulan, terang itu bukan lampu, enggak. Terang adalah terang. Kenapa saudara? Karena dengan terang itulah terang memunculkan gelombang elektromagnetik. Itulah terang. Adanya terang, maka ada gelombang elektromagnetik. 186.282 mil per detik. Itu terang. Dengan adanya terang, jadilah terang, maka jadi juga gelombang radio. Itu karena terang. Jadilah terang, maka jadilah microwave. Orang bisa menciptakan microwave. Jadi terang, maka adanya petir. Jadi terang, maka adanya rantai makanan. Gak ada terang, gak ada makanan, sudah. Ya kan? Jadi terang, maka ada kehidupan. Makanya kalau waktu kita masih kecil, kita diajar bahwa tumbuhan itu tumbuh dan dia akan mencari cahaya matahari. Gak ada terang, gak ada kehidupan. Gak ada terang, maka gak ada yang namanya dasar kehidupan. Makanya hari-hari ini orang untuk membangkitkan imun dalam tubuhnya, maka orang disuruh berjemur. Dulu pemahaman kita berjemur itu pagi hari, tapi ternyata berjemur yang baik untuk bisa menghasilkan vitamin D terbaik itu jam 10 sampai jam siang, ya kan? Dan berjemurnya cuma 15 menit, mungkin 20 menit. Kalau kelamaan gosong, saudara. Ya. Adanya terang, maka ada sumber energi. Maka seorang Einstein, dia punya sebuah E sama dengan MC kuadrat. Jadi dengan adanya terang ada energi. Banyak sekali dengan adanya terang. Maka dari itu Injil Matius pasal 6 ayat 22 dikatakan bahwa mata itu pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Dengan mata kita bisa melihat terang. Dengan mata kita merasa ada kehidupan. Kita mengalami kehidupan. Maka zaman dulu kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengalami bagaimana orang-orang memiliki televisi dengan dua warna, black white. Ya, dengan black white aja sudah nontonnya luar biasa antusias. Akhirnya muncul generasi kedua adalah televisi yang masih black and white, tapi depannya dikasih kaca yang agak warna-warna, nggak ngaruh padahal. Tapi setelah itu muncul yang namanya televisi warna. Rasanya lebih hidup, rasanya lebih bagus. Kenapa? Karena ada banyak cahaya, ada banyak warna yang bisa dilihat di situ. Nah, artinya apa, saudara? Artinya bahwa jikalau ada warna, ada terang, maka sebuah kehidupan itu akan jadi lebih baik. Maka
Matius menuliskan, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 dikatakan begini, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Nah, sumber terang itu adalah Tuhan. Sehingga jikalau terang itu nggak ada, maka manusia akan hidup dalam kegelapan. Jikalau terang itu nggak ada, maka cenderung manusia akan melakukan sesuatu yang jahat. Yohanes 3 ayat 20 dikatakan, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan jahatnya itu nampak. Diperlukan terang untuk melihat sisi kegelapan. Kalau terang itu hadir, maka tidak ada yang bisa tersembunyi. Kotoran pun akan bisa kelihatan, kejahatan pun bisa akan kelihatan. Maka dari itu perlu untuk kita tahu bahwa terang itu penting. Ayat 21 dikatakan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Yesus adalah sang terang, dan saat Dia hadir, maka Dia akan menyingkapkan, membukakan, menemukan hal-hal yang tidak baik itu kelihatan, ditemukan oleh Tuhan. Kita sembunyi dimanapun, kita nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena terang itu akan membukakan. Nah, jadi Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, saat terang hidup meninggalkan manusia, maka akibatnya apa? Manusia akan bingung, manusia akan ragu, manusia akan gelap, dan dia bisa melakukan kebiasaan yang lama. Pada waktu Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka, Thomas berkata, kalau aku belum memasukkan jariku di lubang paku di tangan Yesus, maka aku gak percaya. Kebimbangan ada dalam hatinya. Sampai akhirnya Tuhan katakan, ini tanganku, masukkan, cucukkan tanganku. Baru kemudian Thomas percaya. Petrus yang ditulis di dalam Injil Yohanes dikatakan, dia kembali melaut lagi, melakukan sebuah kehidupan yang lalu. Dia mencari ikan lagi. Dia mulai melakukan sebuah aktivitas yang lalu. Nah, ini menjadi sebuah gambaran bahwa di saat terang hidup meninggalkan manusia, maka akibatnya apa? Manusia akan mengalami banyak hal yang salah dalam hidupnya. Ada dalam keraguan-keraguan, ada dalam kebingungan, ada dalam ketidakpercayaan, bahkan pegangan hidupnya seperti lepas. Dia bisa melakukan sebuah kebiasaan yang lama, kehidupan yang lama. Mungkin bagi sebagian orang mereka akan berkata begini, Pak, gak apa-apa kok, saya nyaman. Hidup dalam gelap, gak apa-apa, aku nyaman. Tetapi saudara, kenyamanan itu tidak akan bertahan lama. Tetap akan membutuhkan yang namanya terang. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara melihat ada orang yang bergelut dengan dosa, sepertinya itu sudah menjadi kebiasaan habit dalam hidupnya. Tapi kalau ditanya dengan jujur, ditanya dengan serius bagaimana kondisi hatinya, maka dia akan berterus terang, kalau boleh Pak, saya nggak mau melakukan ini. Saya mau pindah dari hidup yang gelap kepada hidup yang terang. Semua orang, tidak ada yang merasa nyaman dengan kegelapan, pasti akan mencari yang namanya terang. Nah, Yesus bangkit itu membawa terang itu. Yesus bangkit, dia membawa terang. Pada waktu Yesus mati, dalam kondisi kematiannya, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke dunia orang mati untuk mengalahkan maut. Di sana dia membawa terang kepada kegelapan yang paling gelap.
Maka dari itu 1 Korintus pasal 15 ayat 26, ayat ini mengatakan begini: musuh yang terakhir yang dibinasakannya adalah maut. Jadi apa yang Yesus lakukan adalah dia turun ke dunia orang mati, ke pusat kegelapan, untuk membawa terang, untuk menghidupkan kembali dari yang namanya gelap, diubah menjadi terang. Jadi seperti yang dikutip di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18, ayat ini mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat ini berkata, Ia mati sekali untuk semua dosa, tetapi kematiannya adalah untuk membawa orang yang tidak benar supaya kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Jadi ini saudara, ada banyak orang yang kadang-kala bisa menemukan Tuhan dimanapun dia berada, bahkan dalam kondisi neraka sekalipun dia bisa dijumpai Tuhan. Ada orang yang merasa bersalah dengan hidupnya dan itu sudah seperti neraka, tertekan, hopeless, kayak gak ada harapan, rasa bersalah sampai membuat dia merasa ciut, merasa gak ada apa-apa. Ada orang yang terjebak dengan sebuah kebiasaan, kecanduan, itu seperti neraka dalam hidupnya. Ada orang yang terjebak dalam kehidupan narkoba dan itu seperti neraka. Ada orang yang hidup di dalam alkoholik, itu seperti neraka. Ada orang yang keluarganya gak beres, itu seperti neraka. Neraka itu adalah masa di mana orang terpisah dari terang, terpisah dari Tuhan. Nah, orang biasanya berharap menemukan Tuhan itu bukan di neraka, di surga, ya kan? Di suasana yang enak, di suasana yang menggembirakan, di suasana yang semua berjalan dengan baik, normal. Orang pengennya menemukan Tuhan di situ. Tapi kabar baiknya adalah apa? Yesus mati itu untuk membawa terang di tengah-tengah neraka yang kita butuhkan. Apapun neraka dalam hidup kita, itu yang Tuhan kerjakan. Nah, kalau kita kembali dalam Injil Yohanes pasal 20 dan 21, maka di situ kita bisa melihat bagaimana Yesus membawa terang itu kembali kepada kehidupan murid-murid. Seorang Leonid Ouspensky dia katakan begini, turunnya Yesus ke neraka adalah langkah terakhir yang dilakukan untuk menuju kepada jalan kemenangannya. Dengan fakta Yesus turun ke jurang bumi, ke tempat tergelap paling dalam, Dia membuka bagi kita akses ke surga. Bersamanya seluruh umat manusia dari perbudakannya kepadanya yang merupakan inkarnasi dari dosa, kegelapan dan kematian. Ia meletakkan dasar kehidupan baru bagi mereka yang telah bersatu dengan Kristus, menjadi manusia yang dilahirkan kembali. Jadi ini yang dilakukan Yesus. Kebangkitan Yesus, Dia membawa terang itu kembali. Dia membawa dan menarik orang-orang yang ada dalam kegelapan untuk menikmati terang hidup. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes. Pada waktu murid-muridnya mulai ada dalam kebingungan, mereka seperti terpisah dari terang itu. Mereka ada dalam ketidakpercayaan. Mereka ada di dalam sisi gelap kehidupan. Maka
Yesus menghadirkan terang itu. Sehingga pada waktu malaikat itu berkata, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit dan membawa terang itu untuk menemukan yang ada dalam kegelapan untuk dikasihinya. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Dia menunjukkan kasih itu kepada mereka. Dia membawa kasih itu kepada mereka. Dicintainya mereka dengan luar biasa. Jadi Bapak Ibu sering dikasihi Tuhan pagi hari ini. Buat kita semua, jikalau hari ini kehidupan kita ada dalam kondisi tergelap seperti neraka, kebangkitan Tuhan membawa terang itu di dalam kehidupan kita. Jumpai dia, izinkan dia menemukan kita. Datang kepada terang seperti dalam kitab Injil tadi dikatakan. Supaya apa? Kehidupan yang gelap itu disinari oleh terang. Saat kita ada dalam terang, maka Yesus bisa menuntun hidup kita kepada jalan kebenaran. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun kita pagi hari ini, jika hidup kita ada dalam gelap, kabar baiknya adalah Tuhan akan membawa terang itu dalam hidup kita. Nah, di saat Tuhan membawa terang itu dalam hidup kita, yang dilakukan Tuhan bukan menghukum kita. Yang dilakukan Tuhan adalah Dia akan mengasihi kita. Kenapa? Karena penghukuman itu sudah diambil oleh Yesus di atas kayu salib. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Saya akan bacakan cepat. Sesudah sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Tuhan Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Simon Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, jawab Simon Petrus, kita lihat, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara, kita tahu semua apa yang terjadi dengan kehidupan Petrus. Sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus ditangkap, Petrus sempat menyangkal. Ya, berapa kali dia menyangkal? 3 kali. Tapi setelah dia menyangkal, dia tetap dikasihi oleh Tuhan. Dan wujud kasih Tuhan adalah ini. Di perikop atasnya kita melihat bagaimana Petrus bersama-sama dengan teman-temannya, mereka kembali melaut kepada kehidupan yang lama, menjala ikan. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus bertanya ini, Petrus, dia nggak dihukum. Cara Tuhan menghukum Petrus apa? Dengan memberikan cinta yang besar kepada Petrus. Saudara dengar baik, Petrus pernah salah, tapi Yesus menghukum dengan cintanya. Saat kita tahu kita salah, Tuhan mencintai kita lebih. Dan bahkan kemudian Petrus ditanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali
apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dengar baik, saudara. Saat kita ada dalam kehidupan jauh dari Tuhan, Tuhan tetap cari kita. Saat kita hidup dalam kegelapan, Tuhan tetap mau membawa terang itu dalam hidup kita. Saat itulah maka kehidupan kita akan diubahkan oleh Tuhan. Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dan kemudian kata Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku, lalu ikutlah aku. Saudara, jikalau saudara Kristen hari ini, maka Tuhan mau cintai Tuhan dan cintai yang dicintai oleh Tuhan. Ada banyak orang yang bisa melakukan kesalahan termasuk diri kita. Ada banyak orang yang bisa ada dalam hidup seperti neraka, termasuk diri kita. Tapi di saat kita ada di titik itu, Tuhan melimpahkan cintanya untuk kehidupan kita. Dan kalau kita tahu hidup kita dicintai oleh Tuhan, maka kita juga harus mencintai Tuhan kita. Masa iya? Kalau kita dicintai terus kita nggak balas mencintai? Ya. Masa ada seorang suami yang mencintai istrinya nggak mencintai atau sebaliknya? Jadi, mari, apa yang Yesus lakukan adalah apa? Kesalahan Petrus dihukum dengan sebuah cinta, dan itu yang mengubahkan. Sampai akhirnya Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan yang terakhir dikatakan, ikutlah aku. Ayat 19. Apa artinya? Ikut Yesus. Lakukan seperti yang Yesus lakukan. Hari-hari ini dunia butuh cinta kasih. Bukan cuma dunia, banyak orang butuh cinta kasih hari ini. Mari, cintailah mereka yang dicintai oleh Tuhan. Orang-orang yang ada dalam kegelapan, bawa terang itu kepada mereka, supaya mereka bisa melihat kasih Tuhan yang besar dalam hidup. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia Bapa yang penuh kasih, hari ini biarlah kembali kami merenungkan betapa Tuhan itu baik atas hidup kami, mengasihi kami,
Walaupun seringkali kami ada dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan, bahkan akibat dari kejauhan itu kami ada dalam keadaan seperti ini di neraka. Tapi kabar baik yang kami dengar hari ini adalah Engkau bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kegelapan, mengalahkan kematian, dan membawa terang itu kembali. Dan biarlah terang itu hadir dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, saat keadaan kami ada dalam kegelapan, hidup kami gelap, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau menghukum kami dengan cinta-Mu, membawa terang-Mu itu dalam hidup kami, sehingga kami kembali di dalam kehidupan yang lebih baik. Dan hari ini Tuhan, izinkan kami Tuhan, untuk kami memohon supaya terang kasih-Mu itu terus menyinari kehidupan kami, menuntun kami kepada jalan kehidupan yang lebih baik. Mengampuni segala dosa kesalahan kami jikalau kami menjauh dari Tuhan, sehingga kami ada dalam kegelapan. Tapi biarlah hari ini kami bertobat dan kami kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kebenaran firman berbicara untuk kehidupan kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.